ketika Rasulullah masih hidup. Ketika maka yang namanya al-haq kebenaran, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq ada pada satu orang yaitu Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Semua orang harus ikut Rasulullah. Itu adalah kebenaran mutlak setelah Allah. Yang membawa kebenaran Allah dan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, apa? Setelah Rasulullah, maka Rasulullah meninggalkan dua hal yang penting. Penting ini. Satu, meninggalkan sunnahnya, apa? Dua, meninggalkan murid-muridnya. Yang dua-duanya sunnah dan murid itu membawa sunnahnya Rasulullah ada 3 macam. Ada sabda-sabdanya, qala Rasulullah, kata Rasulullah, bersabda Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Yang isinya perintah, larangan, ajakan, himbauan, dan petunjuk hidayah kepada kita semua. Yang kedua, perilakunya Rasulullah. Caranya sholat, caranya wudhu, cara memimpin keluarga, caranya menerima tamu, caranya ketika marah kayak apa, ketika sedih kayak apa, ketika sedang gembira seperti apa. Semua perilaku Rasulullah menjadi tasyri'. Jadi apa? Sumber syariah. Yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah ya sumber tasyri', sunnah fi'liyah ya sumber syariat. Yang ketiga, ini banyak orang nggak tahu, yang mengucapkan bukan Rasulullah, orang lain, yang melakukan perilaku tersebut bukan Rasulullah tapi orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah. Jadi sunnah itu. Banyak ngomong orang lain. Yang melakukan orang lain, bukan Rasulullah bukan. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan, ya benar. Maka menjadi namanya sunnah taqririyah. Apa? Jadi peninggal Rasulullah satu sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Jangan lupa. Maka ketika kita mengikuti sunnah yang 3 tersebut, maka kita namanya madhab ahli sunnah. Contoh sunnah taqririyah. Sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Siapa? Malah Nabi tanya. Malah Rasulullah sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Coba, malah Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Jawabnya, sholat ba'diyatil wudu. Sholat? Iya benar. Benar Bilal. Kata Rasulullah, benar Bilal. Maka sholat 2 rakaat setelah wudu menjadi sunnah apa? Padahal yang pertama ngelakoni bukan Rasulullah. Siapa? Nah. Yang kedua, muji-muji Rasulullah. Nyanjung-nyanjung. Beliau tidak pernah perintah dipuji. Perintah orang supaya muji dia, enggak pernah. Enggak kayak sekarang. Sekarang calon-calon bupati, DPR, itu bayar LSM, bayar YouTuber supaya muji-muji.
Kalau Rasulullah nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, tidak melarang, bahkan membenarkan. Bahkan apa? Suatu ketika Rasulullah baru selesai sholat subuh. Jamaah masih kumpul baru selesai. Tiba-tiba ada seorang penyair datang. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Memuji-muji, nyanjung-nyanjung, menjunjung-junjung Rasulullah. Inna rasula la saifun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi masih. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang sukses memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Antara keadilan dan kezaliman. Antara khair dan syar, kebaikan dan keburukan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah. Diikuti oleh para pengikut yang gagah berani. Gak pernah takut di medan perang. Tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Para sahabatnya maksudnya. Walhasil ringkasnya, Nabi dipuji-puji. Tidak melarang, tidak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Bahkan walaupun enggak perintah yang tidak, melarangnya tidak. Bahkan setelah mendengar pujian itu, Rasulullah sedang pakai selimut. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Nih Ka'ab bin Zuhair. Terima kasih saya dipuji-puji nih kenang-kenangan dari saya. Selimutnya sudah dipakai karena musim dingin itu. Kalau ingin membuktikan omongan saya barangkali dianggap bohong. Ayo pergi ke Turki, Istanbul. Masuk Museum Topkapi. Masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Paham tidak? Kalau ingin bukti di Turki masih ada. Ini fakta sejarah. Tidak bisa dipungkiri fakta sejarah. Artinya apa? Artinya muji-muji Rasulullah itu adalah sunnah takririyah. Bukan bid'ah. Yang ngomong bid'ah siapa ngomong bid'ah? Wahabi. Setelah kejadian itu, setiap ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia, Qasidah Burdah karangan Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Kuburnya di Iskandariah, Mesir. Gurunya beliau adalah Abul Abbas Al-Mursi. Di Iskandariah Mesir juga. Abu Sa'id Busiri ini temannya, sahabatnya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Yang punya hikam. Abul Abbas Al-Mursi, gurunya adalah Imam Abil Hasan Asyadzili. Yang kuburnya di Konetra, 1000 km selatan Kairo di Mesir. Imam Syadzili muridnya siapa? Gurunya adalah Imam Abdus Salam bin Mashish. Yang kuburannya di Titwan, Maroko. Abdus Salam muridnya siapa? Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Ghawth. Penolong, gelarnya Al-Ghawth. Waliullah yang punya gelar Al-Penolong. Namanya Syu'aib namanya. Tapi panggilannya Abu Madyan Al-Ghawth.
yang kuburnya di kota Wahron, Aljazair. Kuburnya situ. Nah, Syekh Al-Busiri sakit stroke sudah 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah suatu malam. Mimpi jumpa Rasulullah. Orang yang jumpa Rasulullah itu menandakan hatinya bersih. Gak punya hasud, dengki, takabur, suudzon, riya, mujub, sum'ah, bagdho, ada rasa permusuhan sama orang Islam. Adawah, ada rasa kebencian, permusuhan, bagdho kebencian. Kamu bersih gak kayak itu? Enggak bersih dari gitu enggak kamu? Kalau hatinya bersih seperti itu, insya Allah bisa mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kalau yang orang hatinya bersih dari takabur, sombong, hasud, hikad, dendam, hasud, iri, bagdho, benci, adawah, permusuhan, suudzon, negative thinking, ujub, riya, maunya dipuji terus, menganggap dirinya super. Nah ini namanya amrod qalbiyah. Apa namanya? Kadang-kadang orang punya sifat begini dinasihatin gak terima. Kalau kita sakit gigi atau sakit apa saja. Ke dokter minta diobatin. Bayar. Dan terima apa kata dokter, menerima saya. Kita lagi sakit ingin sembuh, menerima kan. Tapi kalau penyakit hati, amrod qalbiyah seperti tadi itu. Hasud, dengki, sombong. Dikasih tahu, kamu tuh sakit hati kamu itu. Malah marah malah. Kamu tuh punya sifat jelek, sombong kamu ini. Dendam kamu ini. Kamu tuh sakit hati kamu. Malah marah. Kalau sama dokter malah bayar. Sama orang nasihatnya seperti malah marah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hatinya mereka sudah ada penyakit. Setiap hari ditambah penyakitnya. Karena gak mau sadar, maka setiap hari malah nemen, malah sangat, malah bertambah penyakitnya. Namanya amrod qalbiyah. Apa? Dibuangnya, dibersihkannya harus dengan takholli. Apa? Proses cleaning. Dengan taubat, warok, dan zuhud. Bertaubat, warok selektif, zuhud asketis. Kalau sudah 3 hal ini selesai, maka naik menjadi tahalli. Apa? Proses dressing. Maka di situ akan melakukan sabar, syukur, ridho, tawakal. Kalau sudah itu semua, maka mencapai puncaknya namanya tajalli. Apa? Melihat apa saja yang kelihatan Allah. Melihat orang cantik kelihatan. Melihat orang hidungnya pesek, petekel, bulat. Yang ingatnya. Ada orang kok pinter, cerdas, ingat. Ada orang kok gobloknya setengah mati, ingat. Ada orang kaya raya, ingat. Ada orang kok miskin melarat banget, ingat. Ada orang kok zalim banget, ingat. Ada orang adil, bijak, arif, ingat. Itu namanya sudah tajalli. Apa namanya? Semua asma Allah manifestasi dalam alam semesta ini. Semua sifat Allah namanya apa? Tajalli apa namanya? Manifestasi, termanifest, muncul. Manifest di alam semesta ini. Melihat arwana yang indah, ingat. Melihat cacing. Melihat burung merak. Melihat burung hantu. Paham tidak? Karena semua yang ada ini adalah tajalliyatillah. Tajalliyat manifestasi dari wujud yang mutlak, yaitu wujudnya Allah. Barangkali kamu belum nyandak sekarang, nanti kalau masih ingat omongan saya ini nanti kalau udah tua baru menghayati. Kamu punya anak 4. Gak ada yang sama wataknya. Gak ada yang sama. Yang satu keras, yang satu halus, yang satu senangnya belajar, yang satu senangnya main-main. Semua itu menunjukkan tajallinya Allah. Menunjukkan apa? Betapa kuasanya Allah ini. Punya tetangga, sebelah kanan baik orangnya. Sebelah kiri galak banget.
Semuanya tajalli. Punya kepala desa adil banget. Tapi pernah juga punya lurah dolim banget. Semuanya dua-duanya adalah tajalli min tajalliyatillah. Paham tidak? Al-Busiri ketika mimpi jumpa Rasulullah berkata, ya Rasulullah saya sakit stroke 1 bulan. Gak bisa berdiri, sholat pakai tiduran. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silakan, saya izinkan. 1 minggu mimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca. Saya ingin dengar kata Rasulullah. Dibaca setelah selesai. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Waradhiya anhu. Dan meridhoi karangannya Abu Sa'id Al-Busiri. Wa masa jasadahu. Diusap-usap badannya. Besoknya sembuh. Fata'affa fauron. Ini cerita Burdah yang ada di kita. Amin tadzakuri jiranim bidhi salam. Mazatadam anjara min muqlatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadhal barku fi dhulma'i min idhami. Fama li aynayka in qul takfu fahamata. Wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimun. Ma baina munsajimin minhu wa mutarimi. Laulal hawa lam turid dam'an ala qadari. Wala araqta li dhikril bani wal alami. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bihi alaika udul dam'i wassaqami. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana. Mithlal bahari ala khaddayka wal anami. Udah. Amin tadzakur jiranim bidhi salami. Mazat tadam anjaro min muklatim biddam. Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Kok kamu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Atau karena engkau ingat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau kamu teringat suatu malam gelap gulita bercampur kilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah, nangis terus? Pasti kamu lagi mabuk. Mabuk cinta tidak bisa disembunyikan. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina musajimin. Apa kamu mengira kalau rasa cinta bisa disembunyikan? Gak bisa. Kamu kelihatan sekali lagi mabuk. Gak usah tidak ngaku, gak usah mungkir. Jawabnya, na'am saro toifuman. تريد اللذة بالألم في الهوى عذري وعذرة Minni ilaika walau ansofta lam تنم. Naam, memang benar saya lagi mabok. Sampai-sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian semua, Anda semua tahu siapa yang sedang kurindukan, tidak akan menyalahkan, akan memaklumilah. Siapa sih yang lagi kamu rindukan, kamu tangis, yang kamu tergila-gila siapa? Muhammadun Sayyidul Taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'amin. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muntahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi.
Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karam. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi tiada henti-hentinya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal Dialah Nabi kita yang selalu kuharapkan pertolongannya. Walhamdulillah turja syafa'atuhu. Yang selalu kuharapkan pertolongannya ketika kita sedang menghadapi masalah problem besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong. Percaya tidak? Yang keras percaya tidak? Ada di Qur'annya. Bukan sembarangan. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, yang di Qur'annya nggak ada. Masa Sunan ada? Nabi yang ada di Qur'an. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya datang kepada kamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad. Kemudian kamu ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Nabi setujulah. Nabi juga ikut mendukung istighfarnya orang itu. Paham tidak? Paham tidak? Saya banyak dosanya, datang ke Madinah istighfar. Rasul juga mendukung, ikut memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Itu apa? Al-Qur'an. Maka orang kalau habis umrah atau habis haji, yakin dosanya diampuni, pulang doanya masih mustajab. Sampai 40 hari. Kemarin waktu Ustaz Nizar datang minta doa enggak? Kalau sekarang udah enggak, udah 40 hari lebih sudah. Karena yakin istighfar di Raudhah, di sebelahnya Rasulullah, dan Rasulullah ikut mendukung. Coba. Jadi persoalannya Rasulullah mendukung tidak. Saya istighfar tuh, saya istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Rasulnya mendukung enggak? Kalau mendukung pasti dosa saya diampuni. Kalau tidak, ya enggak. Jadi masalahnya Rasul mendukung enggak? Mau mendukung apa tidak? Paham tidak? Tapi Rasulullah ikut mendukung, pasti dosa kita diampuni. Paham tidak? Ada yang bilang itu ayat ketika Rasul masih hidup. Ada orang banyak dosanya, istighfar. Rasulullah datang, Rasulullah juga ikut mendukung. Maka dosanya orang itu diampuni semua. Ketika masih hidup, sekarang udah mati, masa bisa nolong orang hidup? Udah mati masa bisa memberi pertolongan pada orang hidup? Ada yang tanya gitu ada? Yang tanya gitu ada? Ada yang ngomong gitu ada enggak? Siapa? Siapa? Wahabi. Ayat ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup sampai sekarang ketika beliau sudah wafat ila yaumil seperti ayat Allah dan para malaikat membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, bacalah salat dan salam untuk Nabi. Itu perintah itu ketika Rasulullah masih hidup apa setelah wafat juga? Ila yaumil sama dengan ayat tadi sama. Berlaku ketika masih hidup dan sampai beliau sudah meninggal dan sampai ila yaumil qiyamah. Namanya tawassul. Apa namanya? Jadi tawassul dengan Nabi Muhammad sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Ya. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudhor. Suku apa? Semua satu suku itu, satu kecamatan katakan, satu kecamatan itu mencaci maki Nabi Muhammad. Semua. Muhammad Majnun,
Muhammad sahir, tukang sihir. Muhammad kahin, dukun. Nabi melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah timpakan kepada suku Mudhar paceklik seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Yaitu paceklik berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun. Gak ada hujan, gak ada pangan, gak ada gandum, beras atau jagung, gak ada. Suku Mudhar tertimpa itu 7 tahun. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah menghadap Nabi Muhammad. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudhar. Nabi kaget. Mudhar biasanya mencaci maki, sekarang kesini mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Nabi tanya gitu. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepada wahai Muhammad agar engkau merahmati kami. Jadi orang ini minta rahmat sama siapa? Oh, sama siapa? Sama siapa? Paham nggak ini? Enggak paham ini. Orang ini datang ke Madinah minta rahmat sama siapa? Tidak dilarang. Nabi tidak menjawab jangan minta rahmat sama saya. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Kalau sama saya bid'ah, musyrik. Enggak tuh, enggak jauh itu enggak. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handul ami wal ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handul. Rumput handul itu rumput di padang pasir yang pahit. Itu yang saya makan. Yang kami makan selama 7 tahun. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhir fasli. Engkau adalah harapan kami. Masalah agama maupun masalah dunia. Engkau yang bisa menolong kami. Akhirnya Nabi berdoa. Allahumma asqihim ghaitham mughitha. Wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara. Waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya azabin. Wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah turunkan hujan untuk suku Mudhar. Hujan bawa rahmat dan berkah. Bukan hujan yang bawa malapetaka longsor atau banjir. Mereka belum pulang, di Mudhar sana sudah hujan. Ini artinya minta tolong pada Kanjeng Nabi sunnah apa bid'ah. Memuji-muji, nyanjung-nyanjung Rasulullah sunnah apa bid'ah. Sunnah apa? Maka kita namanya ahlis sunnah. Satu lagi, Nabi meninggalkan santrinya, itu para sahabatnya. Para sahabatnya. Memang ada rankingnya, Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, bin Auf, Amir bin Jarrah. Rankingnya itu. Tapi pada dasarnya semua murid Rasulullah, sahabat, bi'ayyihim iqtadaitum, ihtadaitum. Ayo, bi'ayyihim ihtadaitum. Semua para sahabat membawa hidayah kebenaran. Siapa yang kamu ikuti sahabat membawa hidayah, membawa kebenaran. Bukan hanya 1-2 orang, semua. Paham tidak? Nah ketika kita mengikuti semua sahabat Nabi, namanya wal jamaah. Apa? Kita ikut jamaatus sahabat. Jadi kita melaksanakan sunnatul Rasul dan ikut jamaatus sahabah namanya. Ayo bisa enggak merangkan kayak gini, bisa enggak nanti kalau pulang? Bisa? Awas kalau enggak bisa, awas. Menjelaskan kayak gini nih. Bisa enggak? Beda dengan Syiah. Kalau mazhab Syiah, Rasulullah wafat meninggalkan kebenaran bukan jamaah sahabat. 1 orang. Sayyidina
Ali wafat, yang bawa kebenaran berapa? Satu orang, Sayyidina Hasan. Hasan wafat, membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Husain. Husain wafat, membawa kebenaran gantinya anaknya namanya Ali Zainal Abidin. Ali Abidin wafat, membawa kebenaran satu orang namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Bakir wafat, meninggalkan kebenaran satu orang namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq wafat, yang bersih kebenaran satu orang namanya Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim wafat, meninggalkan kebenaran namanya Ali Ridho. Ali Ridho wafat, meninggalkan kebenaran satu orang namanya Muhammad Al-Jawad. Siapa? Muhammad Jawad meninggalkan kebenaran pada satu anak, yaitu namanya Ali Al-Hadi. Siapa? Ali Al-Hadi wafat, gantinya anak itu Hasan Al-Askari. Nah, Hasan Askari wafat, meninggalkan anaknya namanya Muhammad, yang ketika umur 6 tahun hilang di gua Gunung Rodwa, Samirro, Irak. Sampai sekarang masih hidup, belum mati. Sampai sekarang. Nanti akan turun muncul ke atas bumi ketika akan membunuh Dajjal. Maka beliaulah Muhammad bin Hasan Askari, imam yang ke-12, kita kenal dengan nama Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kalau kita di Sunnah Jamaah, Imam Mahdi ada, tapi belum lahir, belum. Kalau Syiah sudah, imam ke-12 itu, tapi di belakang layar. Yang selalu memberikan pengarahan kepada Ayatullah Al-Uzma. Maka barang siapa orang Iran, orang Syiah, melawan Ayatullah, hukumannya mati. Hukumannya apa? Dulu pernah presiden, perdana menteri, masih luar negeri. 3 orang kritik Ayatullah Khomeini, hukumnya mati. Tapi presiden lari, Bani Sadr lari ke Perancis. Entah sekarang mati atau belum lah, sudah barang udah tua. Yang kedua, Mahdi Bazar Khan, tembak mati. Yang ketiga, menteri luar negeri namanya Qutb Zadah, juga ditembak mati. Karena melawan Ayatullah Al-Uzma. Sedangkan Ayatullah Uzma ini setiap keputusannya adalah bisikan, pengarahan batin dari Imam Mahdi. Yaitu imam yang nomor 12. Mahdi bin Hasan Al-Askari. Saya kemarin ke Baghdad, gak sampai ke sana. Hasan Askari kuburan di Samirro. Tapi saya ziarah ke Sayyidina Ali di Najaf, Sayyidina Husain di Karbala, dan Musa Al-Kadzim ada di Baghdad, di kota. Yang lainnya, yang 12, yang berapa? 12 kurang 3 ya. Saya enggak, masih banyak ziarah di Irak yang belum sampai karena jauh. Hasan Askari ada, Ali Ridho di Iran. Saya sudah pernah Ali Ridho di kota Mashhad di Iran kuburannya. Imam yang ke-8 itu Ali Ridho. Paham tidak? Ya, kalau kita di Sunnah Jamaah bukan hanya Sayyidina Ali yang bawa kebenaran, Ali juga masuk. Tapi bukan hanya Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali termasuk bawa kebenaran, dan jamaatus sahabat termasuk Hasan dan Husain, semuanya bawa kebenaran. Tidak menganggap satu-satu orang, tapi meyakini semua jamaah sahabat bi ayyihim iqtadaitum ihtadait. Itulah yang namanya ahli sunnah wal